bagaimana dengan orang-orang mengatakan salafi sama dengan khawarij karena katanya mengkafirkan pelaku bid'ah? Ini kedustaan. Antum lihat ada apa dai-dai salafi yang mengkafir-kafirkan? Apa ada atau tidak? Siapa mengkafir-kafirkan? Antum yang sering dengar rojak, siapa dengar? Ada yang suka mengkafir-kafirkan? Kalau kita bilang ini kekufuran, itu harus. Ini kesyirikan, itu harus. Kita bilang meminta kepada penghuni kubur itu apa? Syirik. Pakai jimat-jimat itu apa? Syirik. Pergi ke dukun, syirik. Dan saya sedang menjelaskan tentang banyak kesyirikan dalam penjelasan kitab tauhid. Ya, tetapi masalah mengkafirkan itu ada aturannya. Apakah sudah sampai hujah kepadanya? Apakah sudah iqamatul hujjah? Tidak semua orang terjerumus dalam kekufuran otomatis menjadi kafir. Contohnya Imam Ahmad. Imam Ahmad, di sana Imam Ahmad, beliau ya dizalimi oleh raja di zaman tersebut. Karena raja tersebut di antara orang-orang terdekatnya adalah Ibnu Abi Duad, dan dia adalah seorang Mu'tazilah, dan dia merayu Khalifah Al-Ma'mun agar menyuruh rakyatnya mengatakan Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu makhluk. Dan para ulama sepakat Al-Quran bukan makhluk, tapi Al-Quran adalah firman Allah. Dan mereka berkata, barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, faqad kafar. Imam Ahmad mengatakan demikian. Man qala anna al-Qur'ana makhluk faqad kafar. Barang siapa mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia telah kafir. Tapi Imam Ahmad tidak pernah mengkafirkan Al-Ma'mun, sang raja tatkala itu. Karena dia tahu ini raja orang awam, tidak ngerti, kena syubhat. Nah, ini menunjukkan tidak semua orang terjerumus dalam kekufuran maka dia apa? Kafir, ya. Tapi kalau menjelaskan ini kekufuran, ini kesyirikan, kita jelaskan. Wajib kita jelaskan. Mau orang mau ngomong apa terserah. Tapi bukan berarti kita bilang ini syirik. Kalau ada yang terjerumus berarti kita bilang musyrikin, harus dipenggal lehernya, ditumpahkan darahnya dan macam-macamnya. Dirampas hartanya. Enggak. Siapa yang pernah demikian? Tidak ada dai salafi seperti itu. Oleh karenanya mereka yang sebagian mereka menyebarkan kedustaan. Menyebarkan kedustaan. Bahwasanya kita suka mengkafirkan apa? Orang-orang. Dari mana dalilnya? Kalau kita jelaskan ini bid'ah bukan berarti kita mengkafirkan. Kalau kita menjelaskan ini syirik bukan berarti kita menyatakan dia musyrikin. Ini perlu pembahasan yang selanjutnya, ya. Kita yang sering menyampaikan salat, ya, kita salat imam sama siapa saja kita bolehkan atau tidak? Kalau saya mengkafir-kafiran orang, saya bilang jangan salat di sembarang masjid. Jangan salat kalau imamnya kalau antum enggak kenal. Mana saya pernah bilang demikian? Salat dimanapun, mau imamnya mau kunut mau enggak terserah, ya. Ya kalau imamnya dukun ya jangan salat sama dia. Itu jelas kalau dukun ngapain salat sama dukun? Ini kedustaan yang dipaksa-paksakan. Dusta seperti menggambarkan bahwasanya orang-orang ahlu sunnah salaf itu ya mengkafirkan orang, haus darah, suka membunuh. Ini kedustaan besar. Ente mau tahu salaf itu di mana? Di Arab Saudi. Itu kebanyakan ulama salafi. Apakah jemaah haji kalau ke sana jemaah umrah ketakutan mau dibunuh, dirampas hartanya? Pada ketakutan atau tidak? Lebih takut mungkin di tanah air daripada di sana. Banyak orang ketemu saya, Ustaz, saya di sini tenang sekali. Nanti udah pulang udah gemetaran, banyak tagihan. Pas umroh tenang, tentram. Terus gimana? Mana katanya haus darah, bunuh sana, bunuh sini. Jadi mereka sudah wallahu alam kehabisan argumen sehingga dengan berdusta itu yang paling menyedihkan, ya. Kalau apa namanya? Ingin berdialog, dialog yang benar, jangan sampai pakai apa? Kedustaan. Jangan sampai pakai kedustaan. Ustaz, bagaimana dengan syubhat bahwa pemerintah Indonesia bukanlah ulil amri dan mentaatinya hanya boleh bukan wajib? Saya sudah jelaskan masalah ini bahwasanya ya Allah berfirman ati Allah ati Rasul ulil amri minkum, taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan taat kepada ulil amri minkum, taat kepada ulil amri yaitu yang mengatur urusan kalian. Yang disebut ulil amri yaitu penguasa yang mengatur urusan kaum muslim, makanya dikatakan ulil amri, pengatur urusan kaum muslimin. Adapun imam-imam yang hanya kecil-kecil seperti imamnya LDII misalnya, imamnya Islam Jamaah, imamnya NII, itu mereka bukan pengatur urusan kaum muslimin. Ya, mereka tidak mengatur urusan kaum muslimin. Maksudnya apa? Masalah Idul Fitri mereka atur, masalah haji mereka atur, kalau ada musuh datang mereka yang lawan, masalah pengatur lalu lintas mereka yang atur, masalah pernikahan mereka yang atur. Itu namanya pengurus urusan kaum muslimin, pengatur urusan kaum muslimin. Nah, kapan seorang kemudian menjadi pemimpin? Menjadi pemimpin ada cara yang syar'i. Seperti semua orang setuju mengangkat dia sebagai pemimpin dengan ijma seperti terjadi pada Abu Bakar.
Pertama para sahabat khilaf, kemudian mereka sepakat mengangkat Abu Bakar menjadi apa? Pemimpin. Atau dengan cara kedua istikhlaf, menunjuk pemimpin yang mau meninggal, nunjuk yang setelahnya. Seperti Abu Bakar menunjuk siapa? Umar. Atau dengan mengambil beberapa orang disuruh dipilih di antara salah satu dari orang-orang tersebut. Seperti Umar. Umar ketika meninggal mengangkat 6 orang, kemudian dipilih salah satunya. Ini di antara cara-cara yang syar'i. Ada cara yang tidak syar'i seperti at-taghallub, kudeta. Kudeta itu tidak syar'i. Tetapi menurut para ulama, seandainya ada pemimpin yang sudah berhasil berkudeta, menjatuhkan pemimpin yang ada, kemudian dia jadi pemimpin dan dia memegang kekuasaan, maka wajib taat kepada dia meskipun caranya tidak syar'i. Kenapa? Karena Islam memandang kepada maslahat. Dia sudah terlanjur jadi pemimpin, terus mau diapain? Mau perang lagi, mau habis lagi, pembunuhan, mau terjadi tumpahan darah lagi. Ya sudah, meskipun dia menjadi pemimpin dengan cara yang zalim, toh dia sudah memegang kekuasaan, maka tetap harus diakui sebagai pemimpin. Yang penting dia memegang apa? Kekuasaan. Dan ini disepakati oleh para ulama. Cara metode yang tidak syar'i dengan taghallub, yaitu dengan kudeta, tatkala sudah sampai pada puncak kepemimpinan, dia memegang aturan seluruhnya, maka tetap diangkat sebagai apa? Pemimpin yang sah, meskipun caranya tidak syar'i. Paham? Di antara cara tidak syar'i menurut yang kita pelajari adalah dengan cara demokrasi. Karena dalam Islam suara terbanyak bukan kebenaran. Cara Islam bukan suara yang terbanyak, bukan kebenaran. Ya. Namun tatkala dia sudah menjadi pemimpin dengan cara demokrasi, tetap saja kita akui dia sebagai pemimpin. Toh dia yang mengatur dan memberi apa? Keputusan. Ya. Oleh karenanya datang dalam hadis-hadis Rasulullah SAW melarang seorang memberontak, ya. Jadi kudeta tidak boleh. Kudeta tidak boleh. Cara tidak syar'i. Ya. Tetapi saya katakan tadi, seandainya dengan kudeta akhirnya jadi pemimpin, toh harus kita taat kepada dia. Tapi untuk melakukan kudeta tersebut dilarang oleh Nabi SAW dalam banyak hadis. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan, "Syira'u a'immatikum alladzina tal'anunahum wa yal'anunakum." Seburuk-buruk pemimpin kalian yaitu yang kalian laknati mereka dan mereka melaknati kalian. Kita tiap hari laknati pemimpin juga tiap hari laknat, ini rakyat kurang ajar, terlaknat rakyatku dan seterusnya. Alladzina yad'una 'alaikum wa tad'una 'alaihim. Yaitu pemimpin yang mendoakan kecelakaan bagi kalian dan kalian juga mendoakan kalian kecelakaan bagi mereka. Jadi rakyatnya salat, berdoa, ya Allah mampuskanlah presiden saya. Presidennya juga salat, ya Allah mampuskan rakyat saya. Jadi saling apa? Berdoa. Ini pemimpin yang buruk. Waktu para sahabat mendengar hadis ini, para sahabat mengatakan, "Afala nunabidhum bisayf?" Ya Rasulullah, apakah kita perangi mereka? Kita angkat senjata untuk kudeta, membunuh dia dan seterusnya. Kata Rasulullah sallam, "Illa an tarau fihim kufran buwahan indakum fihi minallahi burhan." Tidak boleh, kata Nabi, sampai kalian melihat kekufuran yang nyata dilakukan oleh pemimpin tersebut. Jadi kalau belum kafir tidak boleh. Ya ikhwan, kita harus tunduk kepada dalil. Kalau Nabi larang, kita nurut ya. Kalau Nabi larang, kita apa? Nurut ya. Dan kita mengambil pelajaran betapa banyak. Bukan saya katakan setiap kudeta gagal. Bukan saya katakan setiap pemberontakan gagal. Tapi kebanyakannya adalah kegagalan. Kalaupun berhasil, maka kondisi yang datang lebih buruk. Contoh, di mana? Di Suriah. Waktu terjadi kezaliman yang luar biasa oleh Presiden Bashar Assad, ya. Orang-orang sudah emosi. Mereka bertanya kepada para ulama kibar di Arab Saudi, tidak ada yang berfatwa untuk boleh memberontak. Timbul dai-dai yang kroco-kroco bilang berontak, ayo ngamuk. Apa yang terjadi? Sudah 1 juta mungkin orang meninggal dunia. Wanita diperkosa. Negara hancur-hancuran, anak-anak terlantarkan, harus terusir ke negara lain, ditolak dan macam-macamnya. Ya, kalau ada orang datang sama antum jadi ustaz misalnya, Ustaz, saya tinggal di Suriah Ustaz, saya ini pemimpin rakyat Suriah Ustaz, saya mau memberontak terhadap Bashar Assad. Terus akibatnya apa? Akibatnya ya mungkin nanti mati 500.000 orang. Kira-kira antum fatwanya apa? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidaklah. Siapa yang mau tanggung jawab dengan ratusan ribu orang meninggal? Oleh karena sebagian dai-dai yang keroco tersebut di Arab Saudi sekarang diam. Mereka tahu akibat fatwa mereka bahaya. Oleh karena kita jangan semangat tapi kita tidak perhitungan. Lihat Libya zalim. Ya. Gaddafi dulu zalim. Teman-teman saya cerita bagaimana kezaliman yang mereka dapatkan. Sampai teman saya cerita kalau kita sholat 5 waktu di masjid yang sama ditangkepin. Kenapa? Ada intelnya. Ini orang terlalu alim, tangkepin aja. Bahaya, terlalu alim. Sampai teman saya cerita dia sedang berjalan menuju masjid, tahu-tahu ada patroli lewat, langsung dia lemparkan tubuhnya, lompat ke tempat semak-semak, belukar badannya penuh duri supaya tidak kena sorotan senternya, akhirnya ditangkap. Tiba-tiba ada perintah seluruh yang jenggot tangkepin.
Kadang-kadang ada perintah seluruh yang cingkrangan tangkap bin. Begitu di sana dulu. Sampai teman saya cerita, sampai teman saya ketakutan kalau ada orang jangan cerita-cerita kalau saya di sini. Mereka pada ketakutan. Akhirnya rakyat tidak sabar. Memberontak dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya apa yang terjadi sekarang? Sekarang ekonomi hancur. Sekarang keamanan tidak ada. Ya. Kemudian yang berkuasa ada beberapa kepala. Terakhir sekitar 3 minggu lalu teman saya meninggal dunia. Saya tanya kenapa meninggal? Ya dulu kita berteman di Madinah. Ada 2 kelompok yang bertengkar, teman saya masuk mendamaikan dan akhirnya damai. Namun ada yang tidak suka, begitu dia pergi langsung ditembak. Siapa yang tembak tidak tahu, tidak ada polisi yang mengurusnya. Kenapa? Tidak ada pemerintah yang diakui. Antum mau seperti itu? Ya. Oleh karena hati-hati ikhwan. Antum kalau ingin melakukan perubahan silakan dengan cara yang baik, dengan prosedur yang baik. Jangan sampai berlebihan sampai pada tingkatan apa? Memberontak dan macam-macamnya. Ya, hati-hati. Ya. Hati-hati. Demikian juga di Yaman. Di Yaman, Ali Abdullah Saleh dulu orang zalim, orang banyak tidak sabar. Memang dia zalim, dia ngambil harta buat dia, yang lain rakyat ditinggalkan. Orang tidak sabar, akhirnya berontak-berontak dia jatuh. Kemudian naik yang berikutnya terjadi pemberontakan sampai sekarang belum muncul orang-orang Syiah. Saudi sudah turun tangan tidak selesai-selesai sampai sekarang. Ya, Saudi sekarang lagi kekurangan harta. Karena perang yang tidak selesai-selesai sampai sekarang. Lihat rakyat Yaman seperti apa sekarang. Kasihan, mau belajar nggak bisa, mau ini nggak bisa. Kasihan, terutama di kota-kota tertentu. Ya, antum sekarang alhamdulillah ngaji bisa, sholat juga bisa, alhamdulillah ya. Ya kondisi kita alhamdulillah stabil, masih aman. Hati-hati, aman ini harus kita jaga. Jangan sampai antum berlebihan dalam emosi, akhirnya berlebihan sehingga akhirnya terjadi chaos dan ini yang kita tidak inginkan. Diinginkan oleh negara-negara kafir di luar, ingin negara Indonesia chaos. Kalau sudah chaos, mungkin kita diserang, mungkin orang kafir masuk, terus nanti mau apa? Ya. Demikian juga di Mesir juga kondisi sekarang ekonomi jatuh. Awalnya dengan pemberontakan-pemberontakan dan semisalnya. Maksud saya ikhwan, ya, tatkala Rasulullah SAW menyuruh kita patuh kepada pemerintah meskipun pemerintah tersebut zalim, selama dia masih muslim, selama dia masih mukmin dan dia belum menjalankan kekufuran yang nyata. Kekufuran yang nyata seperti apa? Seperti pindah agama, seperti menginjak Al-Quran, seperti menghina Nabi SAW. Itu kufuran yang nyata. Kalau dia sudah kufur yang nyata, baru kita boleh berontak. Itu pun masih boleh, tidak wajib. Lihat dulu bagaimana, punya kemampuan atau tidak. Kalau ternyata tidak punya kemampuan, maka mundur. Jangan kita mewajibkan kepada masyarakat apa yang mereka tidak mampu. Ya. Lihat Nabi Musa alaihissalam waktu datang, Fir'aun kafir atau bukan? Super kafir Fir'aun. Nih Musa datang mendakwai, Nabi Musa tidak mengatakan, ente mundur gantian saya jadi raja, enggak. Nabi Musa tetap dakwah dan disiksa umatnya, terus disiksa sampai karena begitu tinggi siksaan dialami oleh Bani Israel, Allah suruh Nabi Musa pergi. Bawa lari apa Bani Israel karena mau dibunuh oleh Fir'aun. Allah suruh kabur. Fa asri bi ibadi, suruh bawalah pergi hamba-hambaku. Kenapa mau dibunuh oleh Fir'aun? Allah tidak suruh lawan karena tidak mampu mereka. Karena tidak mampu. Lihat Ashabul Kahfi, 7 orang yang dia mendakwahi raja mereka, akhirnya mau dikejar, mau dibunuh. Apa yang mereka lakukan? Tidak suruh lawan 7 orang melawan satu negara. Gimana caranya? Ya ini mereka pergi sembunyi di dalam goa, tidur, tahu-tahu tidurnya 309 tahun. Ya. Mau kita paksa suruh lawan? Lihat kondisi ya ikhwan. Kalau kita seperti di Suriah, lawan, ngamuk, akhirnya lihat. Sekarang Arab Saudi sudah kasih bantuan habis-habisan, mu tidak bisa menyelesaikan permasalahan. Ya. Sementara sebagian orang mencaci maki Arab Saudi, apa bantuan dia sama Suriah? Apa bantuannya? Taruhlah berapa M, taruhlah 10 M. Kalau mereka bantu triliun-triliun, tapi tidak bisa. Mau apa? Sudah terlanjur terjadi fitnah. Ratusan ribu orang meninggal, terus mau diapain? Sudah terlanjur. Kita cuma bisa bantu, cuma bisa doakan, tapi sudah terlanjur. Ya. Oleh karena kita tidak ingin keamanan yang kita rasakan negeri ini kemudian jadi chaos. Hati-hati ikhwan. Silakan Anda berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui prosedur yang benar, entah melalui pemerintahan, melalui DPR, ikut aturan yang benar, jangan sampai ya berpikiran untuk memberontak terhadap pemerintah dengan melakukan kudeta dan selanjutnya apalagi membunuh dan macam-macam. Hati-hati, khawatir Anda terjerumus dalam pemikiran apa? Khawarij ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, apa faedahnya terhadap penjelasan dan penjabaran keimanan yang dilakukan oleh masing-masing ulama? Ulama dahulu memberi penjelasan tentang iman dan ulama setelahnya pun juga. Ini membingungkan kita-kita. Apa namanya? Kalau tidak paham ya sudah di skip aja ya, tidak apa-apa.
Tugas saya menyampaikan hadis-hadis Nabi. Dan harus ada yang paham. Syubhat akan datang terus. Tukang takfir akan ada terus. Orang-orang murji akan ada terus. Tidak semua harus paham. Saya hanya menyampaikan ilmu seperti ini. Dan alhamdulillah kalau ada 10% paham, alhamdulillah. 90% tidak paham, enggak apa-apa. Tapi kalau paham, paling tidak dia tahu, oh Murji'ah sesat, Khawarij sesat. Kenapa sesatnya saya enggak tahu. Pernah Ustaz Firanda jelaskan tapi saya enggak paham. Ulama bikin saya bingung. Enggak apa-apa, memang ini pembahasan bukan bahasan orang awam, saya katakan. Pengajian kita ini pengajian berat. Terus terang ya, pengajian seperti ini pengajian berat. Ya. Dan maksud saya memang bukan apa-apa, tapi langka juga dijelaskan di pengajian-pengajian seperti ini, langka juga ya. Tapi saya nekat untuk menjelaskan karena memang ini perlu dijelaskan. Ya, kalau paham 10% tidak apa-apa. Tapi kalau semuanya nggak paham, berarti saya bermasalah. Ya. Saya bermasalah. Tapi insya Allah, saya katakan tadi, insya Allah di kemudian hari sudah ditranskrip ceramah saya ini. Nanti kita akan buat semacam bundelan ya. Nanti dibagi-bagikan ya, dibagi-bagikan kalau ada yang kasih dana, kalau nggak ada ya bayar apa ongkos fotokopinya aja ya. Kita tidak jual beli ya. Jadi insya Allah jadi antum bisa baca lagi. Yang kemarin saya jelaskan bisa dibaca lagi ya. Karena kalau dibaca di murajaahi, insya Allah lebih paham. Bagaimana jika seorang yang baik sering berbuat sesuatu amalan yang dapat memperindah keimanannya? Hanya saja ada satu rukun Islam yang belum dipenuhi sampai akhir hayatnya, yaitu haji, karena keterbatasan biaya. Apakah orang tersebut membawa rumah keimanan yang tidak sempurna di hadapan Allah? Seandainya dia tidak mampu untuk berhaji, dan haji itu hanya diwajibkan bagi yang mampu. Kata Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib untuk berhaji bagi yang mampu. Yang mampu itu maksudnya apa? Mampu, dia punya duit untuk berhaji, dan dia punya duit untuk dia tinggalkan bagi anak istrinya yang hendak dia tinggalkan. Jika dia punya kemampuan dan badannya sehat, maka dia hendaknya berhaji. Kalau dia tidak mampu, badannya tidak sehat, uangnya ada, dia suruh orang lain hajikan. Ternyata dia sakit dan sakit tersebut tidak bisa sembuh-sembuh menurut dokter, dan dia tidak mungkin berangkat haji. Dia mampu dengan harta, fisik tak mampu, bayar orang suruh untuk apa? Hajian. Kalau ternyata dia tidak mampu, hanya mampu semangat tapi duit enggak ada, ya, maka tidak mengapa, tidak wajib baginya. Mudah-mudahan rumah keimanannya tetap apa? Sempurna. Yang jadi masalah rumah keimanan yang menjadi tidak indah kalau dia mampu namun dia tidak berhaji. Contohnya dia punya duit ada tapi dia tunda-tunda terus. Ya nanti kalau saya sudah umur 50 baru saya hajian. Baru umur 42 dia sudah tewas. Akhirnya tidak sempat hajian. Padahal uangnya sudah ada. Orang seperti ini yang jadi masalah. Tapi kalau tidak, dan banyak di antara kita tidak mau berhaji, ya. Adapun yang mampu untuk haji, daftar, ya, nunggu 20 tahun, subhanallah. Baru 5 tahun dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang seperti ini sudah daftar, insya Allah sudah dicatat pahala haji, karena dia sudah berusaha. Allah membedakan ada antara orang yang berusaha dan yang tidak berusaha. Jadi maksud saya, Anda yang belum mampu untuk berhaji tapi berusaha memperindah rumah Anda, insya Allah rumah Anda tetap indah. Adapun satu tiang tersebut yang tidak ada, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Anda memang tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani di luar kemampuan. Apakah umrah pertama itu wajib atau langsung haji? Masalah umrah wajib atau tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan yang wajib cuma haji. Makanya yang rukun Islam cuma apa? Cuma haji. Sebagian ulama mengatakan umrah juga wajib bagi yang mampu, namun derajatnya tidak seperti haji. Ya, banyak perkara-perkara yang wajib yang bukan rukun Islam. Banyak atau tidak? Banyak perkara-perkara wajib yang bukan rukun Islam. Di antaranya umrah. Dan pendapat ini lebih hati-hati. Kalau seorang punya harta, sebaiknya langsung dia daftar haji. Sebaiknya langsung dia daftar haji. Nanti kalau dia sudah haji, dalam hajinya dia akan umroh juga. Karena kebanyakan orang Indonesia hajinya haji tamattu. Haji tamattu artinya menggabungkan antara umroh dan haji dalam satu safar. Ya, jadi mau saya kalau punya uang langsung aja daftar haji.
Ya, karena terkadang kalau dia punya uang kemudian daftar umroh, nanti tidak mampu untuk apa? Berhaji. Tapi kalau uangnya banyak, ya udah umroh dulu baru nanti haji. Kalau uangnya banyak. Tapi kalau uangnya pas-pasan, mending langsung daftar haji. Ustaz, adakah batasan berapa kali seseorang diizinkan bolak-balik kembali ke agama Islam dengan alasan apapun? Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zdadu kufran. Kata Allah, sesungguhnya orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman, kemudian kafir, kemudian bertambah kekufurannya dan meninggal dalam kondisi apa? Kufur. Setahu saya tidak ada batasan, ya. Tapi Allah Maha tahu hati seorang. Islam, kemudian kafir lagi. Kemudian Islam lagi, kemudian kafir lagi, kemudian Islam lagi, kemudian kafir lagi. 10 kali. Ya. Terakhir yang ke-10 dia Islam, kemudian dia kuat Islamnya, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah, tidak ada batasannya. Tapi ini menunjukkan dia imannya enggak kuat. Ya. Islam, kafir lagi, Islam, kafir lagi, Islam, kafir lagi, kemudian mati dalam kondisi kafir, ya sudah, selamat tinggal. Ya. Jadi jangan kita mengatakan ente sudah pernah murtad, sekarang masuk Islam, murtad lagi, Islam ini enggak diterima. Jangan kita mengatakan demikian. Ya. Sebenarnya dalam hukum Islam kalau ada orang murtad maka dibunuh. Kata Nabi SAW, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang merubah agamanya maka bunuhlah. Kata Nabi SAW. Namun kalau tidak ada syariat Islam, ya maka dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa bertobat. Jangan kita bilang kamu tidak bisa masuk Islam lagi, sudah terlambat, tidak bisa. Jangan, dia nggak jadi masuk Islam dia. Apakah melihat aurat wanita yang bukan mahram dan bersentuhan dengannya walaupun tidak sengaja bisa mengurangi kuatnya iman? Kalau bisa mengurangi, bagaimana mencegahnya? Iya, kita melihat aurat yang diharamkan oleh Allah itu mengurangi keimanan kita, ya. Tatkala kita bersendirian kemudian kita melihat halal yang haram, itu mengurangi keimanan kita, dan kita sadar akan hal tersebut bahwasanya kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya waktu Rasulullah SAW ditanya, anil ismi, apa itu dosa? Kata Nabi SAW, al ismu, dosa itu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali alaikan nas. Ya, dosa itu apa yang menggelisahkan hatimu dan kau tidak ingin orang lain melihat yang sedang kau lakukan. Jadi itu namanya dosa, dan semua dosa akan mengurangi apa? Keimanan. Ya, semakin sering kita lakukan semakin gugur ranting-ranting keimanan kita. Caranya kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, lebih baik mana antara solat sunnah qobliyah di rumah tapi tidak mendapatkan saf terdepan seperti solat wajib, dengan solat sunnah qobliyah di masjid dan mendapatkan saf terdepan saat solat wajib? Jadi mana yang lebih bagus, solat sunnah di rumah qobliyah tapi enggak dapat solat saf pertama, atau solat sunnah di masjid qobliyah agar mendapat saf pertama? Saya rasa lebih bagus yang kedua. Ya, lebih bagus yang kedua karena saf pertama luar biasa pahalanya. Jadi masalahnya antum di sini harus lebih rajin daripada orang di Arab Saudi. Kalau orang Arab Saudi dengar azan, saya di Arab Saudi dengar azan dikumandangkan, maka saya ke toilet, kemudian saya mungkin buang air, kemudian saya berwudu, kemudian saya jalan dengan santai menuju masjid. Saya masih solat sunnah, saya masih berdoa, saya masih bisa baca Quran, masih dapat rakaat saf pertama. Kalau antum mustahil begitu. Dengar azan, antum ke toilet sudah enggak dapat saf pertama. Makanya saya bilang orang Indonesia harus lebih rajin daripada orang Arab Saudi. Kenapa? Karena jarak antara adzan dan iqamah terlalu cepat. Cuma 5 menit, kadang 4 menit langsung apa? Qomat. Padahal apa fungsi adzan? Fungsi adzan memanggil, hayya 'alas shalah, ayo salat. Ya orang baru dengar dia baru siap-siap. Ya. Tapi orang Indonesia harus siap-siap sebelum ada adzan. Makanya saya katakan Indonesia harus lebih rajin daripada orang Arab. Ya. Makanya tidak apa-apa antum solat sunnah. Rasulullah SAW pernah solat sunnah juga di masjid. Memang lebih afdal, kata Nabi SAW, afdalu solatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Sebaik-baik solat seorang hamba adalah di rumahnya, kecuali solat 5 waktu di masjid. Ya. Tapi kenyataannya kita susah menjalankan hal demikian. Ya. Oleh karenanya lebih baik datang sebelum azan, begitu dikumandangkan azan antum solat qobliyah, qomat antum di saat yang pertama.
Baik, demikian saja para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita ya. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di kesempatan yang lain. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.